Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai sesi wawancara, apakah Anda bersedia menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini? Iya Kak, sangat bersedia. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktunya lagi dan memberikan informasi dalam wawancara ini. Baik, sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada jika. Oke, baik. Kalau ini kabarnya hari ini bagaimana? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaannya. Yang pertama yaitu apakah terdapat situasi atau lingkungan tertentu yang seringkali memicu reaksi impulsif dalam diri Anda? Jika ya, apa yang membuat Anda merasa demikian? Situasi yang membuat saya melakukan belanja secara berlebihan itu yang pertama itu karena lingkungan, di mana saya itu dikelilingi oleh lingkungan teman-teman yang juga seperti itu. Dia itu memang juga hobi sekali belanja, jadi saya juga itu ikut terpengaruh juga dengan mereka semua yang salah sedikit lagi saling meracuni lah, saling kasih link-link belanja. Jadi itu juga memacu saya untuk menjadi orang yang tanpa pikir panjang langsung check out lah gitu. Terus juga yang kedua itu situasi yang memicu saya melakukan belanja secara berlebihan itu karena ada perasaan senang yang saya rasa ketika saya mendapatkan barang yang saya inginkan. Kayak misalnya saya lagi pengen beli baju, terus kalau saya check out itu ada perasaan happy, senang yang saya rasa. Jadi itu juga yang memicu saya melakukan impulsive buying. Terus yang ketiga juga itu adanya promosi kayak diskon dari akun-akun all shop tertentu yang kayak misalnya lagi scroll TikTok Kak, tiba-tiba ada diskon besar-besaran, itu juga langsung yang kayak memicu Kak untuk lakukan impulsive buying. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mempertahankan kendali diri dan kesadaran akan pengaruh dari luar ketika Anda menghadapi situasi yang berpotensi memicu perilaku impulsif? Baik, cara saya mengendalikan diri itu mungkin dengan tidak terlalu tidak terlalu membuka sosial media. Misalnya saya membatasi diri dengan sosial media agar tidak terlalu terpengaruhi oleh diskon-diskon atau kayak video-video yang lewat tiba-tiba di FYP atau di mana, atau mungkin membatasi juga penggunaan Instagram, dimana kan selalu banyak story-story yang mereview barang-barang tertentu, terus juga kayak endorse dari influencer yang saya follow gitu. Terus juga kayak biasa juga aku tanya temanku kayak misalnya, jam kok dulu racuni kak deh, lagi mau kak ini menghemat begitu. Walaupun dia itu kadang keras kepala juga, tetap jina racuni kak lagi gitu. Baik, selanjutnya bagaimana peran dukungan sosial dari teman, keluarga, atau komunitas dalam mempengaruhi kemampuan Anda untuk menahan diri dari tindakan impulsif yang bisa dipicu oleh lingkungan sekitar? Kalau peran dukungan sosial untuk mengurangi impulsif buying itu lebih ke keluarga sih, karena kalau teman itu yang kayak dia itu pengaruh utama kalau teman. Tapi kalau keluarga itu kayak selalu dia tanya Kak, kayak misalnya pikirkan dulu sebelum beli apakah itu bermanfaat. Jangan cuman pikir jangka pendeknya saja, pikir jangka panjangnya apakah ke depan itu barang yang kau beli itu terpakai ji dan tidak sia-sia ji kau keluarkan uang untuk itu barang. Jadi itu sih perannya keluargaku dalam membantu saya juga mengurangi perilaku impulsif di diriku. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana biasanya Anda merespon tawaran atau rangsangan impulsif yang muncul dari lingkungan sekitar Anda? Kalau saya merespon tawaran itu kayak secara cepat karena saya itu kalau ditawari kak ini beli ini, cepat kak langsung terpengaruh dengan tawaran dari teman-temanku kak, bahkan dari video-video yang kayak ada unsur promosinya, iklannya begitu yang kayak melebih-lebihkan mungkin, atau memang bagus gitu barang. Jadi cepat kak terpengaruh dengan itu dan akhirnya belanja kak lagi, cepat kak memutuskan untuk
Kayaknya aku beli mini barang tanpa pikir panjang. Sudah lagi tuh scroll lagi, begitu lagi, check out lagi, pokoknya kayak tanpa pikir pemikiran yang panjang dan untuk memikirkan konsekuensi ke depannya begitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman di mana pengaruh dari luar berhasil memicu tindakan impulsif yang akhirnya memberikan hasil positif atau negatif? Kalau pengalaman yang memicu tindakan impulsif yang mengarah ke hal positif itu ada, kayak misalnya saya itu jadi tahu juga kayak bagaimana mix and match outfit yang biar tidak kelihatan tidak pakai itu terus begitu. Jadi itu sisi positifnya juga, kayak lebih lebih kayak sayang sama diri sendiri juga saya rasa. Terus kalau hal negatifnya itu dalam hal keuangan juga yang kayak cepat sekali menipis. Terus juga ini suka lihat-lihat orang yang pakai ini mau juga. Terus juga kayak tanpa pikir panjang langsung beli barang. Jadi itu sehingga kayak ujung-ujungnya itu apa yang aku beli enggak berguna begitu. Oke, selanjutnya, bagaimana dampak emosional yang Anda alami setelah menerapkan strategi dalam mengatasi pembelian impulsif? Kalau emosi yang saya hadapi setelah mengatasi itu ada perasaan kayak senang juga, kayak akhirnya bisa sedikit-sedikit keluar dari hal tersebut. Tapi walaupun kayak ujung-ujungnya lagi bakal begitu lagi, tapi kayak ada juga kayak bisa kak, akhirnya bisa kak challenge diriku sendiri untuk tidak belanja misalnya selama 1 minggu. Kayak aku challenge diriku jangan kak dulu belanja selama 1 minggu full ini. Terus kayak sekalinya saya berhasil ikuti challenge untuk diriku itu, kayak ada perasaan happy, senang, kayak bangga juga sama diri sendiri bisa begitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa keputusan impulsif yang Anda ambil seringkali memiliki dampak pada perubahan suasana hati atau emosi Anda? Iya, saya merasa bahwa dengan melakukan impulsif buying juga itu memiliki dampak pada perubahan suasana hati. Misalnya ini saya lagi sedih, terus lagi scroll TikTok ataupun Shopee, tiba-tiba saya belanja dan itu bisa menaikkan mood saya. Kayak misalnya yang tadinya sedih tiba-tiba belanja menjadi senang. Terus juga kalau enggak mood kak, kayak lagi malas kak ngapa-ngapain begitu, lagi scroll TikTok, tiba-tiba check out kak barang, itu bisa kayak merubah moodku menjadi lebih baik lagi, kayak lagi menjadi lebih senang. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda membedakan antara keputusan impulsif yang menghasilkan emosi positif dengan yang negatif? Cara saya membedakan itu, kalau keputusan saya untuk belanja yang menghasilkan emosi positif itu ketika saya betul-betul belanja sesuai dengan keinginan saya. Bukan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Saya rasa itu positif karena kan saya belanja dengan kebutuhan yang saya inginkan. Kayak akhirnya terpenuhi kebutuhan saya. Misalnya memang saya lagi betul-betul butuh sama itu barang, jadi saya beli. Nah kalau sisi negatifnya itu biasa kadang-kadang saya membeli barang itu tanpa pikir panjang, yang akhirnya saya beli barang yang tidak terlalu berfungsi, tidak terlalu berguna untuk saya. Jadi kayak misalnya itu barang ternyata tinggal tidak terpakai begitu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara yang Anda lakukan untuk mengukur dan memantau dampak emosional dari keputusan impulsif Anda dalam jangka panjang? Kalau cara mengukurnya itu dengan cara kayak misalnya saya pertimbangkan dulu apakah dengan membeli produk ini itu berguna untuk jangka panjang. Kayak misalnya saya lihat dulu bisakah ini barang betul-betul kualitasnya bagus untuk saya pakai dalam jangka panjang. Jangan sampai kayak hanya visualnya yang bagus tapi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu juga caraku untuk memantau bagaimana keputusanku membeli untuk mempertimbangkan jangka panjang yang ada. Jadi dengan melihat betul-betul apakah produk itu berguna untuk saya, terpakai dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara penggunaan strategi impulsif dengan kemungkinan dampak fisik yang mungkin dialami? Cara saya mengukur
dampak dari keputusan impulsif, yaitu dengan pada fisik ya. Kalau saya itu perilaku impulsifku tidak hanya ke barang tapi juga ke makanan. Jadi misalnya itu ada makanan yang enak atau lagi emosi kayak sedih kak, begitu lagi merasa emosi sedih kak toh muncul, jadi langsung gak beli makanan karena kurasa dengan makanan itu juga bisa merubah moodku. Terus jadi itu juga ke fisik itu berat badanku itu meningkat. Jadi karena itu mi suka kak beli makanan yang mungkin tak sehat tapi yang penting bisa bikin moodku naik gitu. Terus juga jadi apa ya, ndak hanya ke barang, ke makanan juga. Oke. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami cedera atau masalah kesehatan fisik sebagai hasil dari keputusan pembelian yang impulsif? Kalau cedera fisik itu pernah waktu ini buka kak paket toh kan itu pakai kardus lagi, terus juga bubble wrap lagi, jadi harus pakai cutter toh. Nah di situ waktu buka paket teriris ke tanganku, jadi itu cedera fisiknya, teriris ke tanganku, berdarah dan itu bukan terjadi satu kali, lumayan 3 kali kayaknya terjadi itu di pas kak buka paket karena susahnya, dan saya juga kabang terburu-buru atau karena mau sekali kak lihat isi paketku datang cantik jika bagus jika gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda membedakan antara keputusan pembelian impulsif yang memberikan dampak positif dan yang memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik Anda? Kalau positif negatifnya ke kesehatan fisik itu kayak saya rasa saya tambah sehat juga. Nggak tahu itu sehat dalam sehat karena kulihat naiki berat badanku, tapi nggak tahu itu sehat jika makanannya karena kan saya juga selalu beli makanan-makanan yang nggak sehat, tapi naik berat badanku, tapi kalau masalah kesehatannya itu nggak tahu. Kalau sisi negatifnya itu ke kesehatan mungkin karena junk food ku makan, jadi kayak nggak sehat untuk diriku, vitaminnya begitu, apa yang terkandung di dalam makanannya itu ndak baik. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara yang Anda lakukan untuk mengukur dan memantau dampak fisik dari keputusan impulsif Anda dalam jangka panjang? Kalau memantau dampak fisiknya itu saya rasa dalam jangka waktu yang panjang itu mungkin bakal naik terus berat badanku karena kan selalu kak impulsif itu dalam hal makanan juga terus barang, jadi kayak bertemu. Saya rasa bahagia juga dengan makanan, saya juga rasa bahagia karena punya barang baru, jadi kayak mungkin bakal tambah naik berat badanku nanti ke depannya, tapi tidak tahu juga bakalan naik dia atau tidak, tapi itu caraku mengukur jangka panjangnya. Oke, selanjutnya bagaimana perilaku konsumtif Anda mempengaruhi kondisi keuangan dan kehidupan sehari-hari Anda? Kalau ke finansial itu sangat mempengaruhi, karena kan otomatis pasti tiap bulan dikasih misalnya uang, belum sampai ke pertengahan biasa langsung habis padahal kan harusnya itu dihabiskan dalam waktu 1 bulan, tapi karena itu selalu kak belanja, apa-apa saya lihat itu saya beli, jadi itu juga menjadikan keuanganku sangat menipis. Jadi itu biasa kayak belum waktunya habis, harusnya tiba-tiba habis karena itu tadi membeli tanpa pikir panjang. Oke, selanjutnya pernahkah Anda mengalami kesulitan keuangan akibat dari keputusan pembelian impulsif yang telah Anda buat? Pernah kak mengalami kesulitan finansial, kayak tidak ada sekali uangku tapi mau kak check out, terpaksa uangnya temanku kupinjam. Kayak pinjam kok dulu uangmu ya, mau kak check out ini. Nggak bisa kak kalau tidak aku check out, saking harus ku punya itu barang, jadi kayak harus kak pinjam uangnya siapapun, kayak harus kak chat temanku kayak pinjam dulu 200 misalnya, pinjam dulu 200 mau kak beli skincare, habis ada kak 100 biasa begitu kak. Jadi kayak ini temanku juga risih sama saya, biasa tuh uangnya Riza aku pinjam,
Tapi Rizim gak bang sama saya karena selalu kak pinjam uangnya. Nggak mau biasa nambah ke temanku, jadi itu juga berdampak ke finansialku secara pribadi. Oh iya. Menurut Anda sejauh mana keputusan keuangan yang Anda ambil berdampak pada kestabilan finansial Anda secara menyeluruh? Sejauh apa di kalau bisa diukur itu sampai Arab nih. Kenapa? Karena kayak sejauh itu berdampaknya ke stabilan finansialku secara menyeluruh. Saya rasa itu sangat berdampak sekali ke finansialku dalam jangka waktu yang panjang. Karena kayak sesering itu sekali kak menghabiskan uang secara percuma-cuma, kayak tidak ku ukur dampak ke depannya bagaimana. Jadinya kayak mungkin setiap kak menabung itu baru berapa ku tabung belum piano ku ambil lagi, apalagi sampai ku coba diriku untuk menabung secara manual begitu lewat celengan, tapi ku cungkil lagi jadi kayak tidak efektif. Jadi itu jangka panjangnya bakalan ini sih minim tabungan kak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana Anda merencanakan manajemen keuangan Anda untuk mengantisipasi dan menangani kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga yang mungkin mempengaruhi stabilitas finansial Anda? Biasanya itu kalau ada sekali uangku terus ada hal-hal terduga yang harus kak beli. Biasa satu pinjam kak di temanku kak, atau biasa juga tiba-tiba telepon ke orang tuaku kayak ku bohongi lagi bilang ada, ternyata ada kubutuhkan sekali tapi ujung-ujungnya tapi ternyata ku pakai untuk hal lain begitu. Jadi sangat-sangat merugikan lah untuk diriku. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu wawancara kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk melakukan wawancara kita pada hari ini. Saya menghargai dan sangat mengapresiasi jawaban yang Anda berikan. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Anda bersedia untuk dihubungi kembali jika saya ingin melakukan wawancara tambahan atau meminta informasi lebih lanjut mengenai data penelitian yang saya butuhkan? Iya kak, sangat bersedia, langsung saya telepon nanti kalau butuh ya apa-apa. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri wawancara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada jika. Oke, baik. Wawancara saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.